Di situ kawannya si Tyler ini sadar kalau si Tyler ini ternyata serius sama rencana jahatnya itu, Wak. Bukannya mencegah rencana jahatnya si Tyler ya, Wak ya. Temennya malah bilang, "Yeay, waktunya berpesta." Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa sudah masuk lagi di malam minggu nih, ha. Kalau lagi weekend gini paling enak kita happy-happy nggak sih, Wak? Ya kan, liburan lah, wisata kuliner, atau mungkin party lah gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal party nih, Wak. Suatu hari di kota Florida, Amerika, pernah ada sebuah pesta yang sangat menyeramkan, Wak. Kenapa? Karena pesta itu tuh menyimpan sebuah rahasia yang mematikan, di mana tanpa sepengetahuan orang-orang yang datang ke pesta itu, di dalam salah satu ruangan di sana ternyata ada mayat yang baru saja dihabisi beberapa jam sebelum pesta itu dimulai. Inilah yang membuat pesta itu disebut-sebut sebagai Party with Deadly Secret, Wak. Nah, penasaran siapa mayat itu sebenarnya dan apa yang terjadi sama si mayat-mayat ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang anak laki-laki bernama Tyler Hadley, Wak. Nah, Tyler Hadley ini lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1993 di kota Port St. Lucie, Florida, Amerika. Ayahnya bernama Blake Hadley, sementara ibunya bernama Mary Jo. Dan dia ini punya kakak laki-laki, Wak, namanya Ryan ya. Jadi si Tyler ini anak bungsu dari dua bersaudara, laki-laki semuanya. Nah, flashback nih ke masa ketika Tyler ini masih kecil, Wak. Ternyata dulu itu Tyler ini lahir secara prematur dan harus masuk inkubator dulu nih selama 1 bulan kan. Nah, kondisi inilah yang membuat Tyler pun mengalami beberapa gangguan kesehatan. Salah satunya yaitu gangguan pada pertumbuhannya. Ketika Tyler berusia 8 tahun, Wak, dia ini cenderung lebih pendek dari anak-anak lain seusianya dia. Akhirnya si Tyler ini pun harus mengkonsumsi obat yang dapat ngebooster hormon pertumbuhannya gitu. Nah, kondisi Tyler yang demikian ini membuat Mary, si ibu ini, ingin selalu berada di dekat Tyler gitu lah, Wak, sepanjang waktu. Dia pengen jagain Tyler lah gitu kan, 24 jam nonstop gitu misalnya. Tapi karena pada saat itu ibunya ini harus bekerja sebagai guru, alhasil ibunya ini pun baru bisa menemani Tyler pada saat udah selesai ngajar di sekolah, Wak. Meski tidak bisa sepanjang waktu bersama Tyler, Wak, hubungan mereka ini tetap dekat dan Tyler pun tumbuh menjadi anak yang sangat lengket kali sama mamanya, sama si Mary ini. Selain dekat dengan ibunya, Wak, Tyler ini juga sangat dekat sama bapaknya, si Blake Hadley tadi. Padahal pada saat itu Blake ini sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya sebagai engineer di sebuah perusahaan pembangkit listrik. Tapi setiap malam pada saat dia udah balik ke rumah nih, Tyler ini pasti akan selalu menunggu bapaknya ini di depan teras hanya untuk memastikan bahwa bapaknya ini udah pulang dengan selamat gitu. Barulah setelah itu mereka akan menyempatkan waktu untuk bermain dan juga mengobrol bersama. Pokoknya hubungan Tyler sama kedua orang tuanya, baik mama, papanya ini pokoknya dekat kali lah, Wak, macam bestie gitu waktu kecil. Nah, dengan kedekatan itu, Wak, Tyler dan keluarganya pun menjalani hari-hari mereka sebagai keluarga yang sangat hangat dan rukun tentunya. Tapi sayangnya, Wak, beberapa waktu kemudian Tyler ini mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuat kedua orang tuanya ini khawatir. Dimana Tyler ini tiba-tiba sering dilanda kecemasan berlebih gitu, dan dia ini selalu merasa terpukul oleh rasa bersalah. Jadi contohnya nih ya, pernah lah itu pada suatu hari si Tyler ini nggak sengaja ngebentak sama nyuruh mamanya itu buat diam kayak gitu kan. Lalu sesaat setelah dia menyadari bahwa tindakan aku ini nggak sopan gitu kan, tiba-tiba si Tyler tuh nangis sesenggukan. Wah, dia peluk lah bapaknya, minta maaf ya Maya, nggak maksud aku kayak gitu. Dan si Tyler tuh betul-betul kayak menyesal kali gitu karena dia tuh sudah tidak sengaja ngebentak mamanya. Pokoknya senyesal itu, Wak. Bahkan kelihatan kayak udah santai aja, biasa aja, mama juga udah biasa aja kok kayak gitu. Tapi dia nangisnya tuh histeris gitu, kayak betul-betul kayak nyesal kali kayak gitu loh. Nah, sikap Tyler yang selalu merasa terpukul oleh rasa bersalah itu, Wak, makin lama ini makin parah rupanya. Bahkan pada saat Tyler ini sudah berusia sekitar 8 tahun, entah apa sebabnya itu, Wak, dia ini juga sudah mulai menunjukkan gejala depresi ringan. Orang yang pertama menyadari hal itu adalah mamanya, tentunya Mary. Kenapa? Karena ternyata dulu itu Mary juga pernah didiagnosis mengidap depresi. Nah, dari situlah, Wak, Mary ini tahu kalau Tyler pun menunjukkan gejala yang sama seperti yang pernah dia alami dulu kan. Akhirnya karena takut Tyler ini kenapa-napa, kedua orang tuanya ini pun langsung membawa si Tyler konseling gitu. Kurang lebih 2 tahun lah, Wak, setelah rutin konseling tuh, tepatnya pada saat si Tyler ini berusia 10 tahun, Wak, Tyler pun akhirnya disarankan untuk rutin meminum obat antidepresan, obat untuk menangani depresi gitu kan. Nah, obat antidepresan ini jenisnya juga bermacam-macam, Wak, tergantung sama kebutuhan dan tentunya harus berdasarkan resep dokter. Tapi, Wak, jenis obat yang diberikan kepada si Tyler, kita sebut aja lah namanya obat A ya. Nah, obat A ini ternyata menimbulkan pro kontra sebenarnya di kalangan masyarakat karena dianggap tidak lazim
kalau dikonsumsi sama pasien anak-anak si obat A ini. Nah, obat A ini Wak dianggap terlalu termasuk obat keras gitulah, yang biasanya dikasih ke pasien dewasa, itu pun yang sudah kronis gitu loh. Waktu itu kan si Tyler ini masih usia 10 tahun kan Wak, dan gejalanya juga mengarah ke depresi ringan, bukan depresi berat. Dia pun masih kecil gitu. Harusnya si Tyler ini nggak boleh minum obat A itu Wak. Tapi entah kenapa orang tuanya malah menganggap bahwa ya ini adalah tindakan yang benar ini untuk mengobati anakku kayak gitu. Nah, dah lah tuh kan, setelah rutin mengkonsumsi obat A tadi, kondisi Tyler ini malah belum juga menunjukkan progres yang baik Wak. Yang ada justru kecemasannya ini makin parah. Dan hal itu terjadi karena di saat yang sama Tyler ini juga harus berhadapan dengan satu masalah baru lagi, yaitu munculnya jerawat. Di usianya yang masih sangat muda ini Tyler sudah jerawatan Wak, umur 10 tahun udah berjerawat. Hal itulah yang membuat si Tyler pun jadi sering dibully lagi, sehingga dia pun jadi minder lah dan kehilangan rasa percaya dirinya. Nah, karena tidak tega melihat kondisi Tyler yang seperti itu, orang tuanya ini pun kembali membawa Tyler pergi berobat lagi. Nah, di pengobatan ini Wak, Tyler ini juga diberi obat yang tergolong keras sekali dan juga tidak sesuai dengan usianya. Tapi di sini lagi-lagi orang tuanya menganggap bahwa ini adalah tindakan yang benar untuk mengobati anak kami, kata dia gitu. Nah, dari cerita yang sudah aku sampaikan tadi, kita jadi tahu ya kalau sejak kecil si Tyler ini sudah menjalani beberapa proses pengobatan sekaligus ya kan. Pertama apa tadi? Dia rutin minum obat untuk ngeboost pertumbuhannya. Lalu dia minum obat antidepresan supaya dia ini nggak terus-terusan merasa cemas. Dan terakhir apa? Dia juga minum obat untuk jerawat. Nah, setelah si Tyler ini rajin mengkonsumsi obat-obat tadi Wak, tiba-tiba orang-orang di sekitar si Tyler ini notice kalau perilakunya Tyler ini mulai berubah Wak. Tyler yang semula dikenal sebagai anak-anak baik aja nih mendadak dia jadi nakal kali. Berubah perilakunya Wak. Nah, jadi nih ketika memasuki usia 12 tahun, entah kenapa si Tyler nih jadi berubah, suka buat onar gitu. Dia pernah ketahuan coret-coret mobil orang pakai senjata tajam Wak. Dia pernah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya. Dia pernah ketahuan mencuri. Dia juga selalu nggak bisa diam nih pada saat di sekolah. Dia sering teriak-teriak sendiri di dalam kelas dan masih banyak lagi Wak. Nah, menyadari perilaku Tyler yang jadi nakal ini ya, orang tuanya pun negur dia lah. Nah, janganlah kamu kayak gitu. Kasihan mereka yang barangnya kau ambil. Kasihan mereka yang jendela rumahnya kau pecah, mobilnya kau rusak, kan jadinya mama papa nih harus ganti rugi nak gitu kan. Nah, teguran dari orang tuanya itu membuat Tyler ini malah nggak terima Wak. Di situ Tyler balik marah lagi. Kenapa sih ngelarang aku? Suka-suka aku lah, mau ngelakuin apa aja gitu katanya. Kok nggak boleh ngomong kayak gitu ya, nggak boleh sesukamu loh kayak gitu kan. Udahlah, pokoknya aku mau bebas, aku mau ngapain aja terserah aku, kata gitu. Nah, perdebatan seperti tadi Wak semakin sering lagi terjadi antara si Tyler sama orang tuanya sejak kejadian tua. Akibatnya hubungan mereka yang semula kan dekat kali, hangat kali, bestie kali mereka kan, sekarang jadi renggang. Sampai akhirnya pada suatu hari, untuk kesekian kalinya ketika Tyler dan orang tuanya ini bertengkar Wak, Tyler pun memilih untuk kabur dari rumahnya. Dia pergilah ini ke rumah kawannya. Terus di sana dengan emosi yang meluap-luap Wak, di hadapan kawannya ini Tyler mengatakan sesuatu yang sangat mengagetkan. Dia bilang apa? Aku betul-betul udah muak kali nih. Aku mau habisin orang tuaku. Itu katanya. Itu kata dia Wak. Dia ini masih kecil loh, masih 12 tahun loh ya. Bisa dia ngomong kayak gitu. Kebayang nggak kalian? Tapi untungnya pada saat itu apa yang diucapkan sama Tyler ya cuman sebatas pikiran dia, pikiran buruk dia aja Wak. Karena dia lagi emosi kali lah mungkin kan. Nah, setelah marahnya itu mereda, Tyler pun baliklah ini ke rumah. Dah, akur lagi deh sama orang tuanya. Terus memasuki usia remaja Wak, kenakalan Tyler ini semakin menjadi-jadi lagi. Waktu dia udah umur 15 tahun ya, dia sama kawan-kawannya ini mulai berani mengkonsumsi obat-obat terlarang. 15 tahun Wak ya. Berbagai jenis obat terlarang, mulai dari yang diminum, dihisap, sampai yang disuntik. Yang disuntik udah pernah mereka coba Wak. Bayangkan 15 tahun, kelas berapa? Kelas 3 SMP kalau nggak salah ya. Tentunya berbagai obat-obatan itu membawa banyak sekali dampak buruk bagi kesehatan Tyler, khususnya pada kesehatan mentalnya. Udah lah, dia nggak sehat-sehat kali, itu yang dia konsumsi. Nah, selain merasa cemas dan depresi Wak, pada saat itu Tyler ini juga sudah mulai suka berhalusinasi. Nah, entah dapat ide dari mana nih ya, salah satu halusinasi yang sering muncul dalam pikirannya si Tyler itu adalah api Wak. Api. Tyler ini tuh jadi suka bermain-main dengan api gitu loh. Sampailah suatu hari nih ketika dia menemukan sebuah sofa yang udah nggak kepake, tiba-tiba muncul tuh keinginan dalam benaknya dia untuk, ayo aku bakar aja lah ini sofa ini gitu. Betul, akhirnya dia sama kawan-kawannya dibawanya lah sofa itu kan ke area hutan yang betul-betul dekat sama kawasan cagar alam. Terus tanpa pikir panjang Wak, disiramnya lah sofa itu pakai bensin ya. Udah dibakar ya. Dalam waktu singkat api pun langsung membesar lah kan, dan pastinya menyebabkan beberapa tumbuhan di sana juga ikutan terbakar. Nama juga di tengah hutan, tentunya
rawan kebakaran ya kan, terbakarlah semuanya. Nah, karena apinya semakin sudah tidak terkendali lagi, akhirnya pemadam kebakaran setempat pun harus terjun langsung ke lokasi untuk mengamankan situasi. Nah, atas tindakan cerobohnya ini, Tyler pun akhirnya mendapatkan peringatan dari pihak berwajib, dari polisi, Tapi gara-gara waktu itu dia masih 15 tahun ya kan, masih di bawah umur, Tyler ini tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Jadi ya cuma sebatas peringatan aja. Oh, jangan macam-macam lagi, jangan ngulang-ngulang lagi kayak ini, kata polisi kayak gitu. Tapi berbeda dengan pihak berwajib yang hanya memberikan peringatan, pada saat itu orang tuanya si Tyler ini, Black sama Mary, betul-betul kesal kali, marah kali mereka kan, dan memutuskan untuk menghukum Tyler. Sejak saat itu mereka menyita HP Tyler dan melarang si Tyler ini nonton TV. Tapi sayangnya hukuman-hukuman dari orang tuanya itu tidak membuat Tyler ini pun berubah menjadi anak yang baik, nggak kapok dia, Yang ada dia ini malah membenci orang tuanya dan semakin berani ngelawan juga. Bahkan nih, pada saat usia Tyler menginjak 17 tahun, dia ini sudah mulai berani adu fisik dan pernah berkelahi dengan salah satu temannya hingga temannya ini mengalami luka serius. Diantam ya kawannya. Nah, perkelahian itu membuat si Tyler ini harus berurusan lagi dengan polisi. Dan kali ini Tyler pun bukan hanya dapat peringatan lagi ya, karena dia kan udah cukup umur nih. Dia ini juga diharuskan untuk mendekam di penjara selama 1 minggu, lalu lanjut lagi menjalani menjadi tahanan rumah lah selama 2 minggu. Jadi total hukumannya 3 minggu lah gitu. Nah, mulai di penjara dia tuh. Dan selama menjalani masa hukuman itu, kedua orang tuanya Tyler lagi-lagi menjadi semakin membuat aturan yang lebih ketat lagi. Mereka balik lagi sita HP-nya si Tyler, ngelarang si Tyler nonton TV lagi, dan melarang si Tyler ini untuk bermain dengan teman-temannya. Tapi seperti yang sudah terjadi sebelumnya juga, semua hukuman itu tetap yang nggak bikin dia kapok. Yang ada hukuman itu tuh justru membuat si Tyler semakin benci lagi sama kedua orang tuanya sendiri. Kemarin cuma gara-gara bakar sofa aja aku sampai dihukum nih. Sekarang masih juga aku dihukum, aku ini udah besar ya kayak gitu. Nah, kebencian yang dirasakan Tyler pada orang tuanya itu pun semakin besar lagi, hingga pikiran buruknya yang dulu muncul lagi. Ingat kalian kan dulu waktu si Tyler umur 12 tahun tuh dia pernah bilang apa? Tyler ini kan pernah bilang kalau dia ingin menghabisi nyawa kedua orang tuanya sendiri kan. Kalau dulu tuh keinginan itu ya udah cuma sebatas pikiran buruknya gara-gara dia lagi emosi aja kan. Kali ini Tyler betul-betul berencana untuk merealisasikannya. Nah, apa yang dilakukan sama si Tyler selanjutnya? Masuk. Nah, jadi ceritanya, pada saat itu si Tyler ini hanya tinggal bertiga aja di rumah. Ada Black, bapaknya, Mary, ibunya, sama si dia ini. Si kakaknya ini, si Ryan, udah pergi merantau, dia kuliah gitu. Nah, setiap kali si Tyler ini melihat Black sama si Mary, orang tuanya ini, keinginan Tyler untuk menghabisi nyawa orang tua itu selalu muncul lagi, di kepalanya. Dan karena pikiran buruk itu selalu datang setiap hari, akhirnya si Tyler ini pun mulai secara terang-terangan, membicarakan hal itu kepada teman-temannya sama geng-gengnya nih. Pernah tuh suatu hari si Tyler ini pergi lah kan ke rumah temannya untuk main video game. Nah, sambil main itu dia terus bercerita tuh tentang betapa dia sangat membenci orang tuanya. Aku benci kali sama mama bapak aku, sumpah aja kayak gitu. Lalu seolah baru saja mendapatkan ide, Tyler ini tiba-tiba beranjak, dia bangun dari tempat duduknya tuh, lagi main nih. Bangun dia. Aku mau ngabisin ayah sama ibuku. Lalu setelah itu aku akan adakan party. Itu katanya. Lagi main video game tiba-tiba dia teriak kayak gitu. Nah, dengar ucapan si Tyler, teman-temannya nggak ada yang negur, Yang ada pada saat itu mereka ini malah jawab gini, wah ide yang bagus itu, katanya. Belum ada loh anak yang ngabisi orang tuanya terus dia langsung ngadain party padahal jasad orang tuanya masih ada di situ. Itu kata kawan-kawannya. Nah, setelah mengatakan hal itu, teman-temannya si Tyler ini pun tertawa karena ya mereka waktu itu mikir ucapan Tyler tadi cuma lelucon aja gitu, Padahal tanpa mereka sadari Tyler ini betul-betul menganggap ucapan dia tadi tuh seserius itu. Dan untuk merealisasikan rencana jahatnya, pada tanggal 15 Juli tahun 2011 malam hari, ketika Mary sama si Black ini sudah tertidur di kamar mereka, Tyler ini nekat, dia pergi keluar rumah, diambilnya lah gunting taman, gunting yang besar kali itu, yang biasa buat motong ranting, tau kalian kan? Itu dibawanya masuk ke dalam rumahnya, dia ngendap-ngendap lah ini. Masuk kan ke dalam kamar orang tuanya itu. Dia ingin menghabisi kedua orang tuanya pakai gunting taman tadi, Tapi ketika si Tyler ini sudah berada di dalam kamarnya Mary dan Black, entah kenapa di situ dia cuma terdiam aja. Mematung dia, sambil nengok orang tuanya, dia pegang gini kan. Kayak gitu. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba dia ini memilih untuk pergi. Ya, dibatalkannya lah itu rencana pertamanya tadi. Berhenti dia? Enggak. Tepat keesokan harinya nih, pada tanggal 16 Juli 2011 itu, seorang teman Tyler yang kemarin mendengar ucapan Tyler yang dia bilang dia mau ngabisin orang tuanya itu, salah satu kawannya yang ada lagi di ngumpul-ngumpul di sana lah, tiba-tiba ngirim chat ini ke Tyler. Di situ kawannya bilang, Tyler, apa kau betul melakukannya? Katanya. Maksudnya apa kau betul udah ngabisi orang tua kau nih? Gitu kan. Tyler bilang apa? Belum. Tapi pasti aku akan melakukannya, dan setelah itu aku akan mengadakan
pesta, kata dia kayak gitu. Di situ kawannya si Tyler ini sadar kalau si Tyler ini ternyata serius sama rencana jahatnya itu, Wak. Tapi bisa kalian tebak kawannya itu bilang apa abis itu? Hah? Bukannya mencegah rencana jahatnya si Tyler ya, Wak ya. Temennya malah bilang, "Yeay, waktunya berpesta." Kata, astagfirullahaladzim, pengen ku tepuk kawannya itu betul aja. Nah, karena memang si Tyler ini berniat untuk mengadakan pesta juga, Wak. Masih di hari yang sama, di tanggal 16 itu, tepatnya jam 12:15 siang, Wak. Tyler ini menulis status di halaman Facebooknya. Dia bilang, "Party at my crib tonight. Maybe," katanya, "pesta di rumahku malam ini ya." Mungkin lah kayak gitu kan. Nah, setelah menulis status itu, Tyler pun lalu diam-diam, Wak, ngambil kartu kredit sama HP milik kedua orang tuanya. Kenapa dia ambil itu? Gegara nanti pada saat dia menyerang orang tuanya nanti, Wak, mereka nggak bisa nelpon siapapun buat minta tolong. Itu udah kan, setelah dia amanin kartu kredit sama HP orang tuanya ini, sekitar jam 5 sore, Wak, Tyler pergilah itu ke garasi mobil untuk ngambil palu. Lalu dengan langkah perlahan, Tyler berjalan menghampiri Mary yang pada saat itu lagi nggak tidur, lagi beraktivitas seperti biasa nih. Mary ini lagi duduk sibuk ngerjain sesuatu di laptopnya lah gitu. Di situ Tyler sempat terdiam bentar, Wak, 5 menit dia di belakang punggung mama ya kan, ditengoknya mamanya. 5 menitan lah gitu. Sementara Mary yang memang lagi fokus kerja ini nggak sadar kalau si Tyler lagi berdiri loh di belakang dia, lagi bawa palu tuh, nggak sadar. Dan setelah 5 menit berlalu, Tyler pun melangkah mendekat dia ke arahnya si Mary, dan disinilah, Wak, dengan gerakan cepat Tyler langsung memukul kepala Mary menggunakan palu yang dia bawa. Pukulan itu membuat Mary berteriak, "Wah!" tadi kayak gitu kan. Dan setelah Mary sadar kalau yang mukul dia nih si Tyler, anaknya sendiri nih ya, kalimat terakhir yang diucapkan sama si Mary adalah, "Kenapa, Nak? Kenapa?" kata gitu. Tapi seolah gelap mata, Wak, Tyler mengabaikan pertanyaan dari mamanya tadi itu, dan dia terus dipukul si Mary sebanyak berapa kali? 36 kali itu kalian. Wah, dihabisin ya. Dan di pukulan terakhir itu loh, Wak, Mary pun akhirnya meninggal dunia. Nah, di saat yang sama nih, si Black bapaknya kan ada di dalam rumah tuh kan, dia dengarlah suara keributan itu, dia dengar suara istrinya lagi apa itu minta tolong. Panik lah, dia kan berlari juga dia ke sumber suara. Dan setelah Black melihat apa yang terjadi, dia tengok nih anaknya pegang palu, istrinya mati di depan dia tuh, Dia nengok Tyler menghabisi nyawa istrinya sendiri, ibunya sendiri. Disitulah dengan perasaan yang hancur lebur, si Black ini mengatakan sesuatu yang sama persis seperti ucapan terakhir si Mary. Si Black ngomong, "Kenapa? Kenapa, Nak?" Katanya kayak gitu kan. Dan kalian tahu jawaban si Tyler dakjalnya apa? "Why not?" Kata dia gitu. Dan setelah itu, Tyler langsung berlari ke arah si Black, langsung dipukulnya lah kepala si Black itu pakai palu tuh sebanyak 39 kali. Black udah nggak bisa ngelawan lagi, Wak. Nggak bisa. Dan sama seperti Mary, pukulan itu juga yang membuat Black meninggal dunia juga. Astagfirullahalazim. Speechless aku. Nah, setelah memastikan kedua orang tuanya ini sudah tidak bernafas, Wak, Tyler pun ditutupnya lah wajah mereka pakai handuk ya kan. Terus si Tyler ini menarik jasad kedua orang tuanya ke dalam kamar. Nah, di sana Tyler memposisikan jasad orang tuanya ini saling bersebelahan gitu. Dan di tengah kedua jasad orang tuanya itu, Wak, barulah Tyler taruh palu yang dia pakai buat ngabisin nyawa mereka berdua. Taruh di tengah-tengah. Jasadnya dari kiri kanan. Dan sesaat kemudian, Wak, Tyler pun mengubur kedua orang tuanya menggunakan berbagai barang yang ada di rumah. Dia ambil kursi, dia ambil meja, dia ambil piring, gelas, semua dia ambil. Alat pembuat kopi, ada baju, ada selimut, masih banyak lagi. Pokoknya ditumpuk-tumpuk barang-barang tuh di atas jasad kedua orang tuanya. Ini memang terdengar sedikit aneh, Wak, tapi memang itu yang terjadi, itu yang memang dilakukan sama si Tyler ini. Tyler menumpuk semua barang-barang itu di atas jasad kedua orang tuanya. Lalu setelah mengubur orang tuanya menggunakan barang-barang tadi, Wak, Tyler ini pun kembalilah itu ke TKP untuk membersihkan bercak-bercak darah yang sudah dihasilkan dari kejadian tadi itu. Itu sekitar jam 5 sampai 6 sore kan, Wak. Nah, kemudian pada jam 8:15 malam baru tuh Tyler nulislah status di Facebooknya, "Party at my house," kata dia kayak gitu. Nah, seorang teman yang membaca statusnya itu yang nggak tahu soal rencana Tyler nih, Wak, ini teman lainnya nih, bukan teman geng dia kan. Lalu ngirim pesan lah di situ, dia bilang, "Betulan ada pesta nih. Kalau orang tua kau datang kayak gimana? Bisa kena marah lah kita nanti," kata kawannya kan. Tyler jawab apa di situ? "Percayalah, mereka nggak akan datang," katanya. Iyalah, orang udah mati, Wak. Udah tuh kan akhirnya Tyler pun mulailah mempersiapkan acara pestanya di rumah itu, Wak. Dia ngambil uang di dompet orang tuanya kan untuk membeli makanan, buat beli minuman alkohol, pokoknya untuk persiapan lah gitu. Lalu sekitar jam 9 malam barulah kawan-kawannya mulai berdatangan ke rumah itu, ke TKP-nya. Ramai, Wak. Ramai. Kalau di total tuh bisa ada 100 orang dalam rumah tuh. Pesta itu pun berlangsung beberapa jam, Wak. Mereka bermain game, mereka berteriak-teriak, bernyanyi, berjoget-joget, dan tentunya mabok. Nah, di tengah situasi yang sangat kacau balau ini, Wak, adalah ini beberapa orang yang sadar kalau di sana ada satu ruangan yang terkunci, yaitu apa?
kamarnya orang tua si Tyler. Dan saat itu mereka ini juga sudah mulai mencium bau-bau yang nggak sedap gitulah Wak dari dalam sana. Mungkin ada bau darah, itu darahnya banyak kali kan. Tapi karena mereka lagi asik party, alhasil ya udah mereka nggak begitu ngambil pusing sama kejanggalan itu Wak. Nah di sisi lain ada juga nih beberapa kawannya si Tyler yang nanya, orang tua gue mana? Kalau mereka nanti tiba-tiba datang ke sini gimana, rumahku kayak gini ha? Nah di situ Tyler ini menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang berbeda-beda. Kadang dia bilang, mama bapak aku lagi pergi kok, lagi pergi jauh mereka. Kadang dia juga bilang, ayahku udah mati, dia nggak akan datang. Nah karena si Tyler ini memberikan jawaban yang berbeda-beda Wak, tentu saja itu menjadi indikasi adanya sesuatu yang janggal kan. Harusnya kayak gitu ya kan. Tapi seperti yang sudah aku bilang tadi Wak, karena mereka semua ini lagi asik berpesta dan juga cuman nganggap siapa ini cuma bercanda aja, alhasil mereka pun mengabaikan kejanggalan itu. Saat itu semua orang yang datang ke pestanya Tyler ini nggak ada yang tahu kalau hanya beberapa jam sebelumnya Tyler ini baru saja menghabisi kedua orang tuanya. Nggak ada yang tahu. Mereka juga sama sekali nggak tahu kalau jasad orang tuanya Tyler masih ada dalam ruangan terkunci itu ha. Sampai akhirnya Wak, Tyler ini tiba-tiba memilih untuk menceritakan hal itu ke seseorang. Dan dari seseorang inilah Wak, kejahatannya si Tyler pun akhirnya terungkap. Aku dia ke si kawannya nih. Nah jadi ceritanya Wak, ketika pesta tuh memang baru saja dimulai nih waktu pertama kali, Tyler itu mencoba serapat mungkin untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang aksi jahat yang memang sudah dia lakukan. Tapi karena makin lama makin banyak yang nanya ke dia tentang di mana orang tuanya, di situ tuh Tylernya jadi muak dia Wak. Tyler tuh udah macam nggak tahan lagi buat nyimpan rahasia itu sendiri gitu loh, macam tertekan sendiri dia. Hingga akhirnya dia memilih untuk menceritakan hal itu ke sahabatnya yang bernama Michael Wak. Dan FYI Michael sama si Tyler ini udah bersahabat dekat sejak dia berusia 8 tahun. Itulah kenapa Tyler ini yakin sekali untuk berbagi rahasia ini dengan si Michael. By the way, Michael ini nggak masuk teman gengnya yang rebel tuh Wak ya. Michael ini masih kawan dekatnya dia kali lah, macam kisah Ujang sama sini, Ujang sama Asep. Yang di membership itu. udah itu kan. Nah di tengah pesta itu Tyler pun ngajak nih Michael keluar rumah nih, tepatnya di halaman depan rumahnya kan yang memang lebih sepi. Sesampainya di sana tanpa basa-basi nih Tyler langsung bilang gini, Michael aku mau jujur Michael, aku udah ngabisin kedua orang tuaku, aku udah bunuh mereka. Itu katanya langsung. Dia terkejut lah si Michael kan, bercanda kok ya, jangan kelewatan lah kalau bercanda, kata si Michael kayak gitu. Aku serius loh ini, aku serius, aku nggak bercanda. Kalau kau perhatikan baik-baik kondisi rumahku sekarang, kau pasti akan lihat ada banyak loh tanda-tanda yang menunjukkan memang kalau aku sudah menghabisi nyawa orang tuaku. Coba perhatikan dulu. Dan setelah mengatakan hal itu, mereka berdua balik lagi nih ke dalam rumah. Dan kali ini Michael mulai dengan jeli lagi nih memperhatikan kondisi rumahnya si Tyler. Kan itu tadi kata si Tyler, cluenya apa? Kau perhatikan rumah nih. Dan ternyata betul Wak, di situ Michael melihat ada banyak sekali kejanggalan. Pertama, Michael notice kalau mobil orang tuanya si Tyler masih ada di parkiran. Mereka cuma punya satu mobil. Kalau misalnya mereka pergi jauh tuh katanya kan harusnya mobilnya mereka bawa. Terus yang kedua, Michael ini juga sadar kalau kamar orang tuanya Tyler dari tadi dikunci rapat. Ya. Terus yang ketiga, Michael juga mencium ada bau yang tidak sedap dari kamar orang tuanya si Tyler. Dan untuk semakin meyakinkan kawannya ini, meyakinkan si Michael bahwa apa yang dia ceritakan tadi benar Wak, Tyler lalu mengajak Michael masuk ke dalam kamar orang tuanya tuh kamar yang dari tadi dia kunci itu akhirnya dibuka sama Dewa, disuruh Michael masuk. Dan sesampai di dalam ruangan itu, Michael bisa melihat dengan jelas ada banyak sekali tumpukan barang-barang furniture yang menggunung di sana kan. Di bawah tumpukan barang-barang itu Wak, samar-samar tuh. Michael nengok, memang betulan ada sepasang kaki, pucat kali kaki itu di situ. Langsung berdebar-debar lah jantung Michael. Astaga ya Tuhan, betul aku habisi nyawa mama bapakmu ya. Ya, betul kan yang aku bilang? Michael Tyler, ayo keluar, kata si Michael. Michael pula Tyler, ayo keluar. Michael, kata Tyler. Nah setelah mengetahui fakta mengerikan itu yang dia tengok dengan mata kepalanya ini sendiri Wak, Michael waktu itu tetap berada dalam pesta tuh. Dia nggak kabur, dia nggak apa, dia mencoba bersikap biasa aja lah gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Takut Wak, nanti aku pula dihabisi sama dia nih, orang tuanya aja nekat digituin ya. Ini aku aja nih yang tahu nih, nanti kalau macam-macam habis lah aku dibikin sama dia kayak gitu kan. Nah selama beberapa jam kemudian dia terus berpikir nih Wak, tentang apa yang harus aku lakukan berikutnya ya, apa yang harus aku lakukan lagi ya, kata si Michael dalam hatinya kan. Lalu secara kebetulan pula nggak lama kemudian tiba-tiba ada nih Wak, beberapa polisi yang datang ke party itu. Nah polisi ini mendapatkan laporan dari tetangga-tetangganya Tyler yang merasa terganggu dengan suara berisik dari pestanya mereka. Akhirnya polisi datang kan, dia bilang ke Tyler, ini udah malam kali nih dek, dah akhiri pestanya, jangan bikin kegaduhan lagi. Kalian ya, balik, kata si polisi. Ois,
siapa? Kata si Tyler gitu kan. Nah, ketika Michael melihat kedatangan polisi itu, seketika dia ini pun yakin sekali tentang apa yang harus dia lakukan setelah ini. Michael pun memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi, Wak. Tapi ya, sebelum Michael melaporkan hal itu, ada hal yang cukup menyentuh di sini sebenarnya, Wak. Sebelum dia melapor ke polisi, Michael menyempatkan diri menghampiri Tyler dan mengajaknya selfie. Kalian tengok fotonya. Ah, inilah. Kenapa dia ngajak si Tyler tuh selfie, Wak? Karena Michael tahu bahwa ini akan jadi momen terakhir dia bertemu dengan Tyler. Walaupun Tyler sudah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, Wak, di dalam hatinya si Michael, Tyler ini tetaplah sahabat baik yang selama ini menemaninya. Makanya di sini Michael ini ingin mengabadikan momen kebersamaan terakhirnya dengan si Tyler. Udah cekrek gitu kan. Barulah itu setelah mereka berdua selfie nih, Michael lalu izin pulang, baliklah ya aku, Tyler hati-hati kok ya. Set, balik dia. Tuh balik baru diteleponnya polisi, dilaporkan semua, bapak di rumah tadi itu pak ya ada gini, kata si Michael. Tapi Wak, sebelum dia ditangkap nih, sekitar jam 4:40 pagi, pesta tuh sebenarnya belum bubar seutuhnya, Wak. Masih belum berhenti pesta tuh. Tyler ternyata mengabaikan teguran polisi tadi. Bahkan yang ada Tyler ini malah kembali menulis status di Facebooknya dan juga mengajak orang-orang untuk datang lagi berpesta ke rumahnya jam 4 subuh tuh. Barulah setelah beberapa menit dia ngunggah statusnya tadi, Wak, polisi yang memang sudah mendapatkan laporan dari Michael barulah nyampe di rumahnya si Tyler. Tyler mikir polisi datang untuk kedua kalinya ini untuk negur mereka lagi karena terlalu berisik gitu, Wak, sama macam polisi sebelumnya. Tapi ternyata tanpa Tyler duga, para polisi itu pun langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengarah ke kamar orang tuanya si Tyler. Bukan Tyler lagi yang dicarinya, langsung ke kamar orang tuanya. Paniklah si Tyler di situ. Pak, jangan masuk ke sana, jangan main masuk aja kalian, kata gitu. Tentu polisi ngabaikan larangan itu kan. Mereka tetap mau ngedobrak kamar orang tua si Tyler ini. Dan setelah polisi masuk ke sana, Wak, hanya dalam waktu singkat saja mereka berhasil menemukan jasad Blake dan Mary. Aduh, merinding aku, Wak. Dan tepat pada saat itu juga polisi langsung menangkap Tyler. Tyler harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Wak. Kena, Wan. Selama di persidangan, Wak, Tyler tidak sedikit pun menunjukkan perasaan menyesal atau rasa bersalahnya kayak dulu tuh. Enggak, Wak, udah berubahnya menjadi setan dan ya. Dan akhirnya dalam persidangan itu, Wak, hakim pun memutuskan bahwa Tyler yang pada saat itu baru berusia 17 tahun dinyatakan bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama. Lalu pada tanggal 20 Maret 2014, Wak, Tyler pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rasa kau. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Tyler Hadley. Geram kalian kan? Sampai persidangan itu selesai, Wak, Tyler tuh tidak menunjukkan penyesalan apapun atas apa yang sudah dia lakukan kepada orang tuanya. Enggak, bahkan nih, Wak, biar kalian tahu ya, pada saat si Tyler ini baru saja menghilangkan nyawa orang tuanya, ada satu waktu di mana dia ini sempat loh bercermin sambil sambil tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tuh merasa bangga karena dia tuh berhasil merealisasikan aksi jahatnya tuh. Kok bisa ada anak kayak gitu ya? Padahal dulu Tylernya dekat kali loh sama orang tuanya kan. Aku tuh masih kayak nggak habis pikir gitu loh, kenapa rasa cinta yang sedemikian besar itu bisa tiba-tiba berubah jadi rasa benci? Kenapa? Kenapa? Ya Allah, semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal semacam ini, Wak, ya. Dan semoga sampai kapanpun kita bisa tetap rukun, hangat, damai, sentosa selalu bersama keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Apa yang bikin si Tyler ini kayak gini? Apa mungkin ada juga faktor karena obat-obatan waktu masa kecilnya itu, Wak? Apa? Aduh, kok bisa ya? Wah, tulis aja lah semua komentar kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.